Kitab Marokil Ubudiyahnya yang pakai PDF nomornya 54. Yang pakai kitab berapa itu? Ada yang 14, ada yang 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Babu adabil wudu'i. Al-muradu bil adabi huna al-matlubatu fatashmalu al-mandubata wal wajibata kama afadahu Syekhuna Abdul Hamid. Babu adabil wudu'i, bab tentang adab-adab wudu, adab-adab berwudu. Al-muradu bil adabi huna, yang dimaksud dengan adab di sini al-matlubatu, yaitu yang diperintahkan. Fatashmalu al-mandubata wal wajibata, maka dia mencakup yang sunnah dan yang wajib. Pokoknya kalau yang namanya adab itu semua perbuatan yang dikerjakan dalam satu hal. Kayak wudhu, adab wudhu berarti semua yang dikerjakan di dalam wudhu, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Maka dia mencakup yang sunnah, yang disunnahkan, dan yang wajib. Kama afadahu Syekhuna Abdul Hamid, sebagaimana yang dijelaskannya oleh Syekhuna, tuan guru kita Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwaka wanwi bis siwaki as-sunnata wa tathhirul fami litiraatil qur'ani wa dzikrillahi fis sholati kama tanwi bil jima'i husulan nasli. Faidha faragta, maka apabila kamu telah selesai minal istinja'i, dari istinja, fala tatrukis siwaka, maka jangan kamu tinggalkan gosok gigi, bersiwak. Jadi habis istinja jangan lupa tuh buat gosok gigi. Hah? Ya maksudnya kalau kita mau, kan begitu bangun pagi subuh kita buang air, habis buang air kita wudhu pengen sholat, kan begitu. Maksudnya ini, maksudnya siwak di sini kalian mau wudhu buat sholat kalau pagi. Karena kemarin sebelumnya adab tidur, habis itu bangun perut mules, kamar mandi, habis kelar buang air pengen wudhu kan, jangan lupa gosok gigi. Jadi ini maksudnya bersiwak, gosok gigi sebelum wudhu, makanya masuk ke adab wudhu jadinya.
Gitu. Bukan artinya setiap habis cebok kita gosok gigi, bukan. Gitu. Nah, karena kita habis buang air pengen ngerjain sholat, pengen wudhu gitu. Falatat kenapa? Ya kalau setengah 6 mah jangan pakai lama-lama gosok giginya, udah sekedar syarat aja biar kagak bau iler. Wanwi bisiwaki as-sunnata, dan niatkan dengan bersiwak itu, dengan menggosok gigi itu, as-sunnata, mengerjakan sunnah. Ya, bukan cuma sekedar asal gosok gigi doang, tapi kita niatin bahwa kita sedang mengerjakan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah gitu. Niatin gosok giginya, bukan cuma sekedar asal gosok gigi doang, niatin. Ya pokoknya di hati aja udah cukup gitu. Saya niat mengamalkan sunnah Rasul untuk menggosok gigi gitu. Wa tathhirul fami, dan membersihkan mulut. Liqiraatil Qur'ani, untuk membaca Al-Quran, wa dzikrillahi, dan berzikir kepada Allah, fis sholati, di dalam sholat. Itu tadi makanya kaitannya, karena kita bangun subuh, kita mau sholat subuh, sebelum sholat subuh kita buang air dulu, habis itu wudhu, maka gosok giginya niatin biar nanti kalau baca Quran dalam sholat atau zikir dalam sholat, mulut kita kagak bau gitu. Ini kita mau ngadep Allah, Zat yang maha harum, maha baik, maha indah. Jangan sampai kita ngadep Allah, mulut kita masih bau iler gitu. Makanya begitu subuh sebelum sholat kita gosok gigi dulu. Jangan sampai kalah, kita ngadep lurah, mandi dulu, gosok gigi dulu gitu. Ngadep camat, kita mandi dulu, gosok gigi dulu. Masa ngadep Allah masih bau iler, jadi aja gitu. Adabnya begitu Bang Ajar. Dan membersihkan mulut untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah dalam sholat. Jelas itu kan ya? Sesogi nambahin. Kiai, enggak, Pak Guru, kali Pak Guru cukup. Kiai, mandila enggak? Kama tanwi bil jima'i husulan nasli, sebagaimana kamu niatkan dengan berjima husulan nasli, untuk mendapatkan keturunan. Hah? Husulan nasli, jadi maf'ul dari tanwi. Tanwi fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir, balik domirnya anta, husula jadi maf'ul dari tanwi. Tanwi bil jima'i husulan nasli, kamu niatkan dengan berjima untuk mendapatkan keturunan. Jadi agar hubungan badan kita dengan istri bernilai ibadah, sebelum main kita niat dulu, niat agar kita mendapatkan keturunan yang soleh yang nanti akan beribadah kepada Allah. Makanya nggak langsung nangkring aja Bang. Niatin agar hubungan ini melahirkan keturunan yang nantinya beribadah kepada Allah. Sehingga apanya? Ya cakapnya wudu dulu, cakapnya. Mandi dulu. Mandi dulu. Jangan sampai istilahnya kita hubungan sama bini, nyiksa bini kita, bareng kita mau perengus gitu.
Kalau duluan waktu kita baca kitab Uqudul Lujen itu ada keterangannya dari sahabat Ibnu Abbas. Aku suka kalau aku berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Gitu. Kalau kita seneng bini kita dandan dulu buat kita, kita pun harusnya seneng dandan buat bini kita. Gitu. Atau tadi? Hah? Ya kan minimal jangan sampai misalnya begitu kita deket sama bini kita bau ketek, mulut kita bau gitu. Makanya kita resep kalau bini kita mandi pakai minyak wangi, begitupun sebaliknya kita harus mandi dan pakai minyak wangi. Biar kalau lagi hubungan sama-sama nyium wangi jadinya gitu. Itu bahasan dalam kitab Uqudul Lujen gitu. Yang kita baca malam minggu. Yang Bang Edwin kagak datang gitu. Gitu. Buat apa bisa enggak? Udah tuh. Jadi kalau gosok gigi niatin yang pertama untuk menjalankan sunnah Rasul, yang kedua membersihkan mulut karena kita pengen baca Quran dan berzikir kepada Allah dalam sholat, dan juga kita mau ngadep kepada Allah gitu. Makanya siwak sengaja. apanya? Siwak sengaja mau nggak siwak? Ya pokoknya mau itu pakai sikat gigi yang sekarang dibikin pabrik atau pakai kayu siwak ya sama aja guys. Gitu. Mau itu pakai odol atau enggak pakai odol, yang penting pastikan mulut kita bersih ketika kita menghadap kepada Allah gitu. Bagus namanya cukup. Bang RT kali enggak? Bang Mak kali, Bang Mak enggak? Bang Didik cukup. Fa innahu ay as-siwaku matharatun lil fami bifathil mimi wa kasriha ay alatun tunazzifuhu minar raihatil karihati. Fa innahu maka sesungguhnya dia ay as-siwaku artinya bersiwak, matharatun lil fami pembersih bagi mulut, bifathil mimi wa kasriha dengan fathah huruf mim dan kasrohnya, jadi bisa dibaca matharatun, bisa dibaca mitharatun gitu, fathah mimnya atau kasroh. Ai alatun artinya alat, tunazzifuhu minar raihatil karihati yang membersihkannya dari bau yang tidak disukai. Ya terutama kalau kita mau ibadah dah, ibadah apa aja kayak gini, kayak kita mau ngaji ya gosok gigi dulu gitu, mandi dulu gosok gigi dulu, mau sholat mandi dulu gosok gigi dulu gitu, biar bersih. Jadi mulut kita ketika menghadap kepada Allah terhindar dari bau-bau yang tidak disukai. Wa mardatun lirrabbi wa maskhatatun lisyaitoni wa sholatun bisiwakin afdolu min sab'ina sholatan bila siwakin. Sama kan gaya itu di kitab. Nanti ada juga riwayat lainnya yang pakai bighairi siwakin begitu. Wa mardatun lirrabbi dan membuat ridho Tuhan, mendatangkan ridho Tuhan, mendatangkan ridho Allah. Kalau kita
gosok gigi, mulut kita wangi, Allah seneng, malaikat seneng gitu. Cuma satu kondisi di mana mulut kita bau tapi Allah seneng dan malaikat seneng, itu ketika puasa gitu. La khulufu famis shaimi gitu. Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak misik. Hakikatnya ya. Tapi kalau menurut para malaikat lebih harum daripada minyak misik. Tapi kalau kita tiupin ke bini kita tetap aja bau-bau juga gitu. Cuma satu kondisi di mana mulut kita yang bau itu lebih disukai oleh Allah dan para malaikat, yaitu ketika kita puasa. Wa maskhatatun lisyaitoni, dan membuat benci setan dan membuat murka setan. Berarti sebaliknya, kalau yang kagak gosok gigi itu setan resep sama dia, seneng sama dia gitu. Apalagi yang romannya udah sampai busah gitu, gigi udah pada kuning, udah banyak karang giginya itu, saking kagak gosok giginya, jigung udah pada numpuk gitu. Itu membuat setan seneng. Nah sebaliknya, gosok gigi itu membuat marah, membuat benci setan. Wasolatun bisiwakin, dan satu solat dengan bersiwak, dengan menggosok gigi, afdolu itu lebih utama, lebih afdol, min sab'ina solatan bila siwakin, daripada 70 solat tanpa gosok gigi, tanpa bersiwak. Nah ini juga berarti pahamnya bahwa gosok gigi itu bukan pas mau takbir, tapi gosok giginya sebelum wudu gitu. Dengan kita gosok gigi sebelum wudu itu sama aja, berarti sholat kita dengan gosok gigi gitu. Bukan berarti ngantongin siwak gitu, asal mau takbir gosok dulu terkantongin lagi gitu. Tapi ini gosok giginya ketika mau wudu gitu. Sholatun bisiwakin, satu sholat dengan menggosok gigi, afdolu lebih afdol, min sab'ina sholatan bila siwakin, daripada 70 sholat tanpa menggosok gigi. Pahalanya 70 maghrib doang gosok giginya. Ngirit odol. Ya kan kayu siwak nggak harus pakai odol kan, sikat gigi juga begitu, nggak harus pakai odol, yang penting kita gosok gigi kita gitu. Cuma emang kalau nggak pakai odol kagak wangi ya, bau juga ya tetap ya. Ya itu salah paham aja. Ya mungkin ngartin ini, keterangan ininya secara letterlek gitu. Sholat dengan menggosok gigi dia pahami sebelum takbir gosok giginya, padahal ini gosok giginya sebelum wudu gitu. Itu harus diluruskan gitu. Ya minimal buat kita mah yang udah pada ngaji jangan begitu dah gitu. Hah? Lihat di Arab. Apa? Siwak sama gosok gigi hampir berbeda kayaknya ya. Kalau kita pernah dengar ya kan, pegang siwak aja tuh ada. Iya ada aturannya. Bahasanya kan berarti kan hampir berbeda sebenarnya gitu. Cuma kalau menurut bahasa memang yang namanya gosok gigi itu atau bersiwak itu kan kalau dalam keterangan-keterangan kita fikih bisa menggunakan kain yang kasar gitu.
Memang ada yang sebutannya kayu siwak, ada sikat gigi gitu. Sampai urutannya aja katanya. Iya. Kemari gitu. Ke kanan dulu, ke kanan, baru ke kiri, baru ke tengah gitu urutannya. Terakhir dijilat sampai. Kalau itu pernah belajar. Iya, ntar ada di sini keterangannya. Urutan gosok gigi. Makanya nggak harus pakai sikat gigi sebenarnya, dan nggak harus pakai kayu siwak. Pakai kain bisa, atau pakai jari bisa gitu. Yang penting pas wudhu kita gosok dulu gigi kita. Gitu. Gitu. Ya emang yang paling cakep pakai kayu siwak khusus itu, gitu. Pakai kayu siwak. Waktunya aja, cuman ya waktunya jangan sebelum takbir gitu, pas sebelum wudhu waktunya. Orang dipendilin di tasbih. Diikat di situ. Ya, juga nggak lupa. Udah tuh. Wa sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin li khobarin rawahul Hamidi, atau ada juga yang bacanya Humaidi ya. Li khobarin rawahul Humaidi raq'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raq'atan bila siwakin. Wa fi riwayatin raq'atun bisiwakin ta'dilu sab'ina raq'atan. Li khobarin berdasarkan khobar rawahul Humaidi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi, raq'atani bisiwakin, 2 rakaat dengan siwak, dengan menggosok gigi, afdolu min sab'ina raq'atan, lebih afdol dari 70 rakaat bila siwakin, tanpa bersiwak. 2 rakaat lebih afdol, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kenapa? Udah tuh. Kenapa Bang RT? Sholat doang, kalau ngaji Ya tadi minimal, ya. iya, bukan sholat doang kan, kalau ngaji gitu Iya sama, kalau siwak sama. Ngaji sampai ngerokok ya, bau juga menurut tetap. Gitu. Udah tuh. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, rakaatun bisiwakin, 1 rakaat dengan bersiwak, dengan menggosok gigi, ta'dilu sab'ina rakaatan, mengimbangi 70 rakaat. Kalau tadi sebelumnya 2 rakaat lebih afdol dari 70 rakaat, ini 1 rakaat mengimbangi 70 rakaat. Wala yadullu hadzal haditsu ala ziyadati fadlis siwaki ala fadlil jama'ati allati hiya bisab'in wa ishrina darajatan li'annahu lam yattahidil jaza'u fihima li'anna darajatan wahidatan minal jama'ati qad ta'dilu katiron minas sab'ina raq'atan bisiwakin. Wala yadullu, dan tidak menunjukkan hadzal haditsu, oleh hadis ini, ala ziyadati fadlis siwaki, atas lebih besarnya keutamaan menggosok gigi, ala fadlil jama'ati, atas keutamaan berjamaah, allati hiya bisab'in wa ishrina darajatan, yang dia itu bernilai 27 derajat.
Bukan berarti 1 rakaat dengan gosok gigi mengimbangi 70 rakaat berarti itu pahalanya melebihi dari sholat jamaah, bukan berarti begitu. Apa Ustaz? Kenapa? Gede banget pahalanya. Hah? 10 rakaat ya. Iya kan, ini 1 rakaat dengan menggosok gigi mengimbangi 70 rakaat sholat gitu. Sedangkan jamaah 27 derajat gitu. Berarti gedean sholat pakai gosok gigi dong? Ya enggak gitu. Karena kalau jamaah pakainya derajat gitu. Li'annahu lam yattahidil jaza'u fihima, karena bahwasanya dia tidak sama imbalan pada keduanya. Karena imbalan pada keduanya tidak sama, tidak sejenis gitu. Li'anna darajatan wahidatan, karena bahwasanya 1 derajat minal jamaati dari sholat berjamaah qad ta'dilu katiron minas sab'ina rakaatan bisiwakin, bisa jadi mengimbangi banyaknya 70 rakaat dengan menggosok gigi. Karena 1 derajatnya itu bisa jadi banyaknya sama dengan 70 rakaat gitu. Hah? Tinggal dikali 70 rakaat kali 27 gitu. Banyak dah pokoknya gitu. Makanya tetap aja sholat berjamaah lebih dianjurkan begitu. Bahkan sangat dianjurkan. Karena tadi 1 derajatnya bisa jadi mengimbangi 70 rakaat sholat gitu. 1 derajatnya. Apa? Bagi Pak? Ya berarti kalau zuhur 4 rakaat berarti kali 27 kali 70 gitu. 70 kali 4 berapa? 280 rakaat gitu. Makanya besok-besok kagak sholat lagi dia, udah sholat 280 rakaat. Yang kemarin masih ada belum habis gitu. Dapat salam Lailatul Qadar. Makanya begitu, Bang Mak pulang umroh malas-malasan lagi sholatnya. Kemarin masih banyak sisanya gitu. Kan sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat gitu. Sampai rumah kali sholat. Udah tuh jelas. 1 derajatnya sholat jamaah itu bahkan bisa jadi mengimbangi 70 rakaat sholat gitu. Wa qala al-wana'i wa qad yajibul istiyaku li imra'atin idza amaraha zaujuha walil mamluki idza amarahu sayyiduhu waliman akala thuman au basolan yaumal jumu'ati wa qad tawaqqafat izalatur raihati ala siwaki li ajli sholatil jumu'ati. Wa qala al-Wana'i, dan berkata oleh Imam al-Wana'i, wa qad yajibul istiyaku, dan bisa jadi wajib menggosok gigi li imro'atin bagi seorang istri idza amaroha zaujuha apabila memerintahkannya oleh suaminya. Karena istri itu wajib mematuhi perintah suaminya. Kalau emang lakinya nyuruh gosok gigi, maka gosok giginya bisa jadi wajib hukumnya.
Kita mau main sama bini, Neng gosok gigi dulu apa? Itu wajib hukumnya dia gosok gigi. Udah nggak usah gitu lah. Langsung aja ya begitu. Ya kali namanya nungguin dia mendusin kan, baru bangun tidur masih bau iler, kita suruh gosok gigi dulu. Tahajud. Tahajud guru. Juga gigi mau kan. Tidur lagi deh. Ya, dan yang lainnya, misalkan kita perintahkan mandi dulu Neng, ya wajib mandinya, gitu. Gosok gigi aja jadi wajib. Walil mamluki idza amarahu sayyiduhu, dan bagi seorang budak apabila memerintahkannya oleh tuannya. Apa? Budak ya ini ya. Beda dengan karyawan, beda. Kalau budak memang badannya milik tuannya, gitu. Makanya apa aja yang diperintahkan oleh tuannya, dia wajib mengerjakan itu. Selama itu tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau karyawan lain, dia belum sampai tahapan budak. Waliman akalatu man au basolan, dan bagi orang yang memakan bawang merah atau bawang putih yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ya terbalik ya, tuman itu bawang putih, basolan bawang merah. Dan bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah pada hari Jumat, ya jangan sampai kita sholat Jumat yang sebelah kita kesiksa sama bau mulut kita, gitu. Hah? Ya jengkol termasuk, pete gitu. Bener bawang doang lagi. Pokoknya semua makanan yang bikin mulut kita bau itu ketika Jumatan, karena di situ momen berkumpulnya banyak orang, jangan sampai bau mulut kita mengganggu orang-orang di samping kita. Ya gosok gigi dulu. Dan itu wajib hukumnya, gitu. Begitupun mandi sunnah dan pakai minyak wangi, jangan sampai orang di samping kita terganggu dengan bau ketek kita itu pas sholat Jumat. Apa Bang Husni? Itu. Ya minimal kalau nggak bisa mandi karena kita kerja waktu istirahat mepet, ya pakai minyak wangi dah. Gitu. Agar jamaah yang berdiri di samping kita tidak terganggu dengan bau badan kita. Gitu. Jelas sudah? Apa Bang Ipang? Gosok gigi. Tadi tuh waqad yajibu, bisa jadi wajib hukumnya gosok gigi bagi orang yang makan bawang putih atau bawang merah, atau tadi jengkol, pete, pokoknya makanan-makanan yang bikin bau mulut, gitu. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Waqad tawaqqafat, dan sungguh bergantung izalatur raihati, hilangnya bau mulut, ala siwaki, atas bersiwak, li ajli sholatil jum'ati, karena untuk mengerjakan sholat Jumat. Kalau memang bau mulutnya bergantung kepada gosok gigi untuk menghilangkannya, maka gosok giginya jadi wajib, gitu. Kalau memang bau mulutnya cuma bisa dihilangkan dengan menggosok gigi, maka gosok giginya jadi wajib untuk mengerjakan sholat Jumat.
Makanya buat yang kerja jangan lupa bawa sikat gigi sama odolnya. Itu buat Jumatan gitu, buat sholat. Kenapa guru? Jelas itu. Kiai nambahin Kiai? Enggak, cukup. Pak guru kalau enggak. Itu wajib ya jadinya ya kalau buat Jumatan tuh. Summa indal farogi minas siwaki ijlis lil wudu'i. Kemudian ketika selesai dari menggosok gigi, ijlis lil wudu'i, duduklah untuk berwudu. Kalau memang tempat wudunya disiapkan tempat duduknya gitu. Karena ada beberapa masjid yang memang tempat wudunya tuh dikasih tempat duduk tuh. Itu sunnahnya sebenarnya duduk kalau wudu. Apa Ustaz? Sunnahnya duduk. Sunnahnya duduk kalau pas wudu. Bawa bangku. Ya tadi kalau memang tempat wudunya ada tempat duduknya gitu. Kalau nggak ada mah ya udah diri. Jangan pakai nyari bangku dulu. Apaan? Kiai? Kagak jadi wudu itu mah. Wa hadza muwafiqun lima fi kalamir Romli wal Mawardi min anna mahallahu qabla ghuslil kaffaini khilafan lil imami wa ibni sholahi wa ibnin naqibi wa ibni hajar wa syarbini min anna mahallahu baina ghuslil kaffaini wal madmadoti. Wa hadza muwafiqun, dan ini sesuai lima fi kalamir Romli, bagi apa yang terdapat dalam pendapat Imam Ar-Romli wal Mawardi dan Imam Al-Mawardi min anna mahallahu, dari bahwasanya tempatnya menggosok gigi qabla ghuslil kaffaini, itu sebelum mencuci dua telapak tangan. Dan menurut Imam Ar-Romli dan Imam Mawardi, menggosok gigi itu dilakukannya sebelum mencuci dua telapak tangan. Ya sebelum wudu. Makanya tadi begitu habis gosok gigi baru duduk buat wudu. Karena memang menurut Imam Romli, gosok gigi itu tempatnya sebelum mencuci dua telapak tangan. Khilafan, berbeda halnya, berbeda pendapat lil imami, dengan pendapat al-imam wa ibni sholahi, dan ibni sholah, wa ibnin naqibi, dan ibni naqib, wa ibni hajar, dan ibni hajar, wa syarbini, dan imam asyarbini, min anna mahallahu baina ghuslil kaffaini wal madmadoti, dari bahwasanya tempat menggosok gigi itu diantara mencuci dua telapak tangan dan ke kumur. Kalau Imam Asyarbini, Ibnu Hajar, Ibnu Naqib, Ibnu Sholah, dan Al-Imam, itu dia bilang menggosok gigi itu adanya setelah cuci tangan dan sebelum berkumur gitu. Jadi kalian lah bukan lah. Enggak, ini bersiwaknya maksudnya. Bersiwaknya, bukan duduknya. Jadi habis gosok gigi itu, habis gosok gigi kita diperintahkan untuk duduk, karena pendapat Imam Ar-Romli
gosok gigi dulu baru cuci 2 telapak tangan gitu. Bukan waktu duduknya, bukan. Ya maksudnya gosok giginya ini mahal apa, mahal lahu, haknya balik ke aswak gitu. Bukan ke duduknya, bukan. Marjinya ke aswak tuh, indal farogi minas siwaki tuh, baliknya haknya ke aswak itu, bukan ke ijlis, bukan. Kalau nahunya begitu. Jadi domirnya balik ke aswak, bukan ke ijlis, bukan. Jangan sampai salah ngebalikin domir, jangan. Domirnya baliknya ke aswak, bukan ke ijlis. Kenapa? Kenapa Bang Isan? Mustaqbilal kiblati ala maudhi'in murtafi'in kai la yusi bakar rosyashu bi fathir ra'i ay al mutanathiru minal ma'i. Mustaqbilal kiblati, sambil menghadap kiblat. Jadi kalau bisa wudhu itu menghadap kiblat, itu sunnahnya gitu. Kayak di Muhajirin itu tempat wudhunya ngadep kiblat tuh. Pas itu. Gitu. Ngadep kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in, di tempat yang tinggi. Di tempat yang agak tinggi. Kai la yusibakar rosyashu, agar tidak mengenaimu percikan-percikan air. Bi fathir ra'i, dengan fathah huruf ho-nya, huruf ro-nya, ar-rosyash ay al-mutanatiru minal ma'i, artinya yang terpercik dari air. Wakul lah udah 11. Terusin ini. Dikit lagi ya. Wakul bismillahirrahmanirrahim, dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta bismillahi kafa, maka jika kamu mengucapkan bismillah itu dianggap cukup. Meskipun nggak sampai lengkap, bismillah doang itu dianggap cukup. Yang penting ada baknya. Bismillah gitu. Hah? Bismillah. Hah? Bukan. Bismillah gitu. Fa in taraktal basmalata fi awalil wudu'i fa'ti biha fi atnaihi. Maka jika kamu meninggalkan bismillah pada awal wudu, maka kamu baca dengannya fi atnaihi, di tengah-tengah wudu. Kalau di awal lupa, ingat di tengah-tengah, ya udah baca bismillahnya di tengah-tengah. Kayak makan, kalau lupa di awal, ingatnya di tengah-tengah, ya udah baca di tengah-tengah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi gitu. Abung amat ya. Mau wudu bismillah sampai lupa gitu. Saking banyak pikiran.
Baik cicilan. Oh. Fa in faragta fala ta'ti biha li fauti mahalliha. Maka jika kamu telah selesai berwudu, sampai kelar wudu belum baca bismillah, fala ta'ti biha, maka kamu tidak mengerjakannya. Li fauti mahalliha, karena sudah hilang tempat baca bismillahnya. Hah? Ya kan cuma sunnah Mang Haji. Bismillah kan cuma sunnah, yang penting rukun-rukunnya dikerjain. Gitu. Ya mungkin lagi baik pikiran kan. Sebelum berangkat ke masjid, bini minta duit buat beli beras kan, kepikiran aja, perlu lupa baca bismillah gitu. Summakul alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron kada fil alkari. Kemudian ucapkanlah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Segala puji itu milik Allah yang menjadikan air tahuron, suci, sebagai alat untuk bersuci. Kada fil alkari, begitulah yang terdapat dalam kitab al-alkar. Bismillah jangan lupa, apalagi doa ini ya. Jadi habis bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Gitu. Nambah lagi aja, makin lama ini wudunya. Habis itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini ay wasawisihim wa a'udzubika Rabbi ay yahduruni ay antusibani asyayatinu bisu'in kada fis sahahi. Habis baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron, kemudian disambung Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Ai wasawisihim, artinya was-was yang mereka bisikkan. Wa a'udzubika Rabbi ay yahduruni, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku bahwa mereka mendekat kepadaku. Ai antusibani asyayatinu bisu'in, artinya bahwa menimpakan kepadaku oleh setan dengan keburukan. Jangan sampai aku tertimpa keburukan dari setan. Gitu. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku tertimpa keburukan dari setan. Kala fis sohahi, seperti itulah penjelasan dalam kitab As-Sohah. Itu dulu ya, udah 11. Tuh, itu sebelum cuci tangan itu bacaannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Itu. Apa mau didik? Belum. Sebelum cuci tangan itu. Belum pegang air belum. Dah. Sebelum saya tutup ada yang namain nggak? Cukup. Ya sambil diapalin aja. Kalau emang belum hafal ya udah bismillah aja dah. Gitu. Simple. Alhamdulillah gitu ya. Sama bismillah walhamdulillah gitu. Dah. Niat wudhunya gimana? Dan ntar mau aja ada bahasa niat. Lo udah sengget aja. Ntar. Cuci tangan boleh. Lu cuci tangan aja belum gitu. Baru duduk doang, kita duduk mau wudhu.
Baru habis gosok gigi terus duduk buat wudu, baca bismillah dah. Rokok. Rokok. Dah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.